This is Spartan 01, radio check. Danny, you ready? You radio working? The way I see it, we got two options. One, we let them go, roll the dice. Second that they run down there, we got two. Salah satu pengembala yang telah dilepaskan, kita sebut saja namanya Udin, berlari sangat kencang menuruni bukit, sampai-sampai ia lupa bahwa adik dan kakeknya masih tertinggal di atas. Niatnya adalah untuk memberitahu pasukan Taliban bahwa ada pasukan pengintai yang berada di atas gunung sedang mengawasi mereka. Di sini si Udin sangat terampil saat melompat. Saya curiga mungkin dia juara lompat tali antar RT begitu. Kancut, terlihat Markus dan kawan-kawan mulai melanjutkan perjalanan mereka menuju puncak bukit. Namun yang mereka dapatkan adalah puncak yang salah, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan sinyal untuk berkomunikasi dengan pusat komando. Melihat keadaan ini, Mike Murphy selaku komandan tim memberikan perintah untuk melanjutkan perjalanan pada malam hari karena dirasa lebih aman dan lebih adem. Namun, sepertinya rencana mereka untuk melanjutkan perjalanan pada malam hari gagal. Mereka mendapati pasukan Taliban yang berjumlah puluhan, bahkan ratusan, siap untuk mengoprok mereka. Anjay, ini mah gak fair namanya. Singkat cerita, pasukan tim Taliban mulai menyerang pasukan tim pengintai yang hanya berjumlah 4 orang. Di sini sangat terlihat kalau pasukan pengintai kalah jumlah dan kalah amunisi dari pasukan Taliban. You got crypto? Yeah! Gas the fucking radio! We're moving! Roger that! Markus dan kawan-kawan dihajar dari kanan, kiri, dan depan hingga tidak ada lagi space untuk menghindar. Jalan satu-satunya untuk menghindar adalah dengan melompat dari jurang yang begitu tinggi. Di sini terlihat sangat mengerikan, bosku. You mean fall off? Yeah! Fuck! Axe on me! Eddie! Move back! I'm moving quick! Ready! Roger! Setelah Markus dan kawan-kawan lari dan terjun ke jurang, ternyata penggempuran pasukan Taliban belum cukup sampai di sini. Mereka terus dihujani peluru serta bom, sehingga menyebabkan mereka harus bersembunyi di balik batu. Melihat keadaan timnya makin terpojok, Mike Murphy meminta Markus untuk melindungi dirinya agar dia bisa sampai ke atas bukit dan menggunakan telepon satelit untuk menghubungi pusat komando. Di sini Mike Murphy meyakinkan Markus karena ini adalah jalan satu-satunya agar mereka semua bisa selamat. Akhirnya, dengan tertatih-tatih, Mike Murphy sampailah ke atas bukit dan langsung menelepon pusat komando untuk melaporkan situasi dan tempat di mana mereka berada saat ini. Dalam keadaan ditembaki, Mike Murphy tetap menyelesaikan laporannya kepada pusat komando agar pusat komando dapat mengirimkan bantuan ke tempat mereka. Oke, kancut. Usaha Mike Murphy dengan mengorbankan nyawanya pun berbuahkan hasil. Pasukan bantuan datang menuju tempat di mana mereka dihajar. Melihat pesawat pasukan bantuan datang, X dan Markus bukan kepalang senangnya, karena hanya tinggal mereka berdua lah yang tersisa dari tim ini. Namun, yang naas ketika pasukan ingin turun dari pesawat, sebuah RPG meluncur tajam dan langsung meledakkan pesawat mereka seketika.
Anjir, di sini saya merasa kasihan sama X sama Markus, udah seneng-seneng malah dihancurin ya. Namanya juga film, mau gimana lagi dah. Oke, lanjut. Singkat cerita, terlihat Markus masih dikejar-kejar oleh pasukan Taliban. Untuk menghindari mereka, Markus bersembunyi di sela-sela batu agar keberadaannya tidak diketahui oleh pihak Taliban. Keberuntungan sepertinya masih menyelimuti Markus. Karena masih melihat pesawat Amerika berpatroli di atas, pimpinan Taliban memutuskan untuk menarik mundur pasukannya. Cerita, karena kelelahan, akhirnya Markus tidur di persembunyiannya dan bangun di pagi hari. Merasa sudah aman, akhirnya Markus memberanikan diri keluar dari persembunyiannya. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya Markus mendapatkan sumber air di depan matanya. Pada saat proses pembersihan dirinya, Markus dikagetkan oleh kedatangan beberapa orang yang dianggap sebagai pasukan Taliban. Sontak saja kedatangan mereka membuat Markus sangat panik, sehingga Markus mengancam mereka akan membuka pin granat dan menghancurkan mereka semua. Namun di sini sepertinya Markus salah sangka terhadap mereka. Mereka bukan berniat untuk menangkap Markus, melainkan untuk menolongnya. Orang ini bernama Gulam. Dialah yang akan menjadi malaikat penyelamat bagi Markus untuk selamat dari medan pertempuran ini. Di sini Markus masih belum mengerti apa maksud dari orang-orang ini, di mana Markus tidak mengerti bahasanya dan mereka pun tidak mengerti bahasa Markus. Singkat cerita, akhirnya Markus dibawa ke rumah Gulam. Markus meminta bantuan kepada Gulam untuk memberitahukan posisinya kepada pasukan Amerika yang ada di Gibat. Pesan yang diberikan oleh Markus pada Gulam langsung diteruskan kepada seorang musafir untuk diantarkan kepada pasukan Amerika yang berada di Gibat. Pasukan Taliban yang masih mencari keberadaan Markus akhirnya mendapatkan tanda-tanda bahwa Markus ada di sebuah desa dekat dengan pegunungan tersebut. Sesampainya pasukan Taliban di kampung tersebut, pasukan Taliban langsung memeriksa seluruh rumah. Melihat kejadian itu, Gulam memberikan keterangan palsu bahwa pasukan Amerika tidak berada di sini. Mengetahui Gulam berbohong, Gulam mendapatkan bogem mentah dari salah satu pasukan Taliban. Mengetahui kedatangan pasukan Taliban, Markus bersiap-siap untuk melakukan penyerangan terhadap mereka. Namun, Markus di sini dihajar dan dibawa untuk dieksekusi. Saat akan dieksekusi, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari belakang. Tak diduga, itu adalah Gulam dan para warga desa yang menodongkan senjata kepada pasukan Taliban. Gulam meminta kepada pasukan Taliban untuk menghentikan aksi mereka tersebut. Gulam menyatakan kepada pihak Taliban bahwa Markus adalah tamu yang sudah diterima oleh desa tersebut. Maka dari itu, pihak Taliban tidak berhak untuk menyakiti atau mengeksekusi Markus. Merasa kalah jumlah dan pasukan, akhirnya pasukan Taliban yang tersisa memilih untuk mundur.
Namun, mereka mengancam akan kembali dengan pasukan yang lebih besar dan akan menghancurkan serta membunuh semua warga desa yang ada di sana. Singkat cerita, pasukan Taliban yang gagal membunuh Markus akhirnya datang kembali dengan membawa pasukan yang lebih besar. Mereka melakukan penghancuran, pembunuhan, serta pemboman di mana-mana. Terlihat sudah banyak warga desa yang telah dihabisi oleh pasukan Taliban. Dan di sini juga Markus terlihat sedang dihajar habis-habisan oleh salah satu anggota pasukan Taliban. Singkat cerita, pasukan desa yang membela Markus melawan Taliban sudah hampir kalah karena jumlah dan peralatan Taliban yang lebih mumpuni. Di dalam tekanan dan keputusasaan, akhirnya datanglah sebuah keajaiban, di mana terdengar suara pesawat tempur yang menembak rentetan peluru dan bom yang menyerang langsung pada pasukan Taliban yang berada di bawah. Ternyata, pesan ditulis dan disampaikan oleh Markus telah sampai dan diterima oleh pasukan Amerika yang berada di Gibeah. Melihat banyaknya pasukan tempur Amerika yang datang, sontak hal tersebut langsung membuat pasukan Taliban kocar-kacir dibuatnya dan berlari meninggalkan lokasi serta desa tersebut. Tak lama setelah itu, terlihat puluhan pasukan Amerika melakukan konsolidasi untuk menetralkan area dan desa tersebut. Dan sebagian pasukan lainnya terlihat sedang menyisir rumah-rumah untuk mencari keberadaan Markus di desa tersebut. Akhirnya, setelah penyisiran, Markus ditemukan dan langsung dibawa pulang menuju home base mereka. Dalam kondisi luka parah dan sekarat, Markus dibawa keluar menuju helikopter untuk diterbangkan menuju home base mereka. Namun sebelum berangkat, tak lupa Markus mengucapkan beribu-ribu terima kasih serta salam perpisahan kepada Gulam serta anaknya. Dan kemudian pergi menaiki helikopter untuk kembali pulang menuju markas mereka yang berada di Gibeah. Tamat. Oke, ending yang cukup mengklimakskan begitu. Dan dari film ini ada beberapa pesan moral yang bisa saya sampaikan, yaitu jika kita berniat untuk menolong seseorang, jangan pernah melihat siapa, apa, dan dari mana dia. Seperti yang bisa kita lihat, Gulam yang telah menolong Markus, padahal dia berbeda agama, suku, dan kasta, tapi dia dengan tulus mau menolong dan mengorbankan nyawanya demi orang yang ingin dia tolong. Asik. Gitulah kira-kira. Terima kasih untuk Anda yang sudah menonton dan melihat video kami di channel Rest Area 59. Semoga Anda terhibur dan termotivasi untuk melihat video kami lainnya yang berada di channel Rest Area 59. Oke, akhir kata, kami segenap kru Rest Area yang bertugas undur diri and see you, bye bye.